Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. 2 Tawarik 8 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet-Horon Hulu dan Bet-Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Saudara, sampai hari ini sudah berapa bulan kita merenovasi gereja? Apabila kita hitung-hitung, pada saat itu bukan pemecahan, bukan peletakan batu ya, tetapi justru pada saat itu adalah kita memecah genting simbol mulainya renovasi. Itu adalah Minggu 12 Januari 2025. Sehingga kalau kita hitung sampai dengan hari ini sudah 7 bulan. Saudara, seandainya renovasi kita ini berjalan lama, tentunya bukan karena disengaja, tetapi karena kebutuhan dana dan proses yang panjang, maka pertanyaannya adalah, apakah itu berdosa? Apakah itu melanggar firman Tuhan? Dalam bagian yang kita baca hari ini, saudara, ternyata Raja Salomo untuk menyelesaikan proyek pembangunan Bait Allah membutuhkan waktu yang tidak sedikit, yaitu 7 tahun. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, Salomo membangun rumah Tuhan dan istana raja dalam waktu 20 tahun. Kok bisa 20 tahun? Jadi begini latar belakangnya. 7 tahun Raja Salomo membangun proyek pembangunan Bait Allah. Baru kemudian setelah 7 tahun itu dilanjutkan dengan membangun proyek istananya selama 13 tahun. Sehingga total pembangunan kedua proyek yang besar ini, baik rumah Tuhan maupun juga istananya sendiri, itu memakan waktu 20 tahun. Yang menarik di sini, saudara, adalah bahwa Salomo tidak fokus pada istananya dulu. Dengan dikatakan Salomo membangun rumah Tuhan dan istana raja, berarti yang diutamakan, yang difokuskan, yang menjadi perhatian utama bagi Raja Salomo pada waktu itu adalah proyek pembangunan rumah Tuhan. Sekalipun pada saat itu sebagai seorang raja tidak memiliki istana, dan pastinya juga membutuhkan istana. Namun saudara, walaupun demikian, yang diutamakan oleh Raja Salomo, yang menjadi perhatian utamanya, itu adalah proyek pembangunan rumah Tuhan di atas proyek pembangunan untuk kepentingannya sendiri, yaitu istana raja. Nah, ketika saya membaca ini, saya merefleksi kepada diri saya sendiri tentunya juga.
Apakah saat ini kita juga memiliki hati yang demikian? Hari ini apa sih yang tidak sulit? Seluruh jemaat berada di tengah kesulitan ekonomi. Namun demikian, apakah perhatian kita, fokus kita itu masih kepada renovasi gereja yang sudah berjalan 7 bulan ini? Perhatian kita, doa kita, pergumulan kita, permohonan kita, bahkan persembahan kita, itu masih kita arahkan untuk renovasi rumah Tuhan yang sudah kita doakan di atas kepentingan dan kebutuhan kita. Ini yang menjadi refleksi saya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, di dalam pembangunan yang Raja Salomo lakukan, itu ternyata dikatakan membutuhkan waktu 7 tahun. 7 bulan aja sudah ada beberapa jemaat yang bertanya, lama ya 7 bulan. Hari ini 7 tahun. Nah, apa yang menyebabkan, saudara, sehingga perlu waktu sampai 7 tahun itu? Apakah Raja Salomo pada saat itu bermalas-malasan begitu? Ataukah nggak serius begitu? Enggak, saudara. Yang membuat pembangunan ini lama pada waktu itu karena memang biaya yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah yang dilakukan oleh Raja Salomo itu sangat besar memang. Yang merancang itu adalah Allah sendiri tentunya, saudara ya. Bentuknya, modelnya, apanya, itu Allah sendiri. Tetapi yang merancang semua bahan yang diperlukan, Bapak Ibu, Salomo melakukan yang terbaik. Dan menurut catatan Alkitab, total biaya yang digunakan untuk pembangunan bait Allah pada masa Raja Salomo itu adalah 108.000 talenta emas, 10.000 dirham emas, dan 1.017.000 talenta perak. Apabila hal ini diukur dengan nilai mata uang modern atau hari ini, saudara, maka total biaya pembangunan yang dibutuhkan pada waktu itu mencapai sekitar 48 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan itu 689 triliun. Wow, biaya ini, saudara, mencakup bahan-bahan berkualitas tinggi seperti emas, perak, kayu aras, dan batu permata. Untuk apa? Karena Raja Salomo ingin membangun rumah Tuhan itu yang terbaik. Saudara, tidak bisa membayangkan megahnya dan proses yang panjang karena menelan biaya yang sedemikian besar, 689 triliun. Sehingga tidak salah kalau pada saat itu dikatakan bahwa ini adalah mega proyek yang fantastis. Bahkan mungkin belum pernah ada sampai hari ini yang dilakukan oleh Raja Salomo. Hari ini kita membutuhkan biaya 3M saja. Prosesnya panjang. Dan setelah 7 bulan baru terkumpul sekitar 1 miliar. Kalau kita bandingkan dengan pembangunan bait Allah, tidak ada apa-apanya, saudara. Dan apa yang dibangun oleh Raja Salomo pada waktu itu memang berasal dari swadaya umat. Termasuk contohnya Raja Daud sendiri ketika masih hidup itu sudah memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan bait Allah dengan menyumbangkan 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. Kalau dirupiahkan itu 215 triliun. Sepertiga dari biaya pembangunan itu disumbang oleh Raja Daud ketika hidup, dan itu dari harta pribadinya. Selain dari Raja Daud yang membeli
lantai pengirikan milik Oman, seorang warga Yebus, sebagai lokasi bait Allah. Tanahnya yang beli ternyata adalah Raja Daud ketika masih hidup. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana dengan renovasi kita hari ini? Masihkah kita mendoakannya? Masihkah itu menjadi bagian dari pergumulan kita? Bagian dari doa-doa kita? Bagian dari permohonan kita di atas segala apa yang menjadi pergumulan kita dalam hidup sehari-hari? Jikalau kita mulai lemah, kita mulai kendor, kita mulai kehilangan semangat, mari kita kembali semangat, saudara. Karena tidak semua generasi dipercaya untuk membangun rumahnya. Sama seperti bukan Daud yang dipercaya untuk membangun bait Allah, tetapi Salomo yang dipercaya. Kiranya saudara, renovasi gereja di tempat kita ini bukan menjadi perjalanan yang melelahkan, tetapi menjadi perjalanan iman yang saling menguatkan. Jadikan ini sebagai perjalanan iman, sekalipun banyak rintangan, banyak kesulitan, tetapi itu membuat kita juga semakin banyak berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini diingatkan kembali bagaimana Raja Salomo dengan proyek yang sangat fantastis zaman itu membangun bait Allah, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan hari ini kami pun juga sedang merenovasi rumahmu. Dan kami percaya bahwa tidak semua generasi dipercaya untuk membangun rumah Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau generasi kami yang Tuhan percaya untuk merenovasi rumah Tuhan ini. Karena itu hamba-Mu berdoa ya Bapa, untuk panitia, Tuhan tolong bersama dengan penatua, berkali-kali rapat, berkali-kali bertemu, bahkan survei ini dan itu. Biarlah pertama-tama kiranya ini menjadi perjalanan iman bagi para panitia dan juga penatua. Bukan justru menjadi perjalanan yang melelahkan, tapi menjadi perjalanan iman yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Segala tantangan yang dihadapi Tuhan, biarlah itu kiranya menjadi proses yang mendewasakan, baik itu panitia maupun juga penatua. Dan berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat, biarlah renovasi ini terus menjadi doa-doa kami, menjadi pergumulan kami, menjadi perhatian kami, melebihi daripada apa yang kami pergumulkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.